Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, Irene Handono pernah menjadi saksi di persidangan dalam kasus Pak Ahok beberapa tahun lalu. Lalu tim kuasa hukum daripada Pak Ahok penasaran dengan Irene Handono, lalu mereka mencari tahu latar belakang pendidikan Irene Handono, dan hal mengejutkan ini mereka temukan saudaraku dalam Tuhan. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita sama-sama menonton videonya supaya kita sama-sama mengerti latar belakang daripada Irene Handono yang sebenarnya. Berikut videonya. Saudara, saya akan kembali melanjutkan pembahasan saya mengenai para mu'alaf yang berpindah dari Kristen menjadi Islam, dan setelah mereka menjadi Islam, mereka terus secara konsisten menyerang keyakinan Kristen. Dan yang saya mau bahas sekarang itu adalah Irene Handono. Nah, saudara-saudara, menarik pada tahun 2017 ketika ramai-ramainya kasus Pak Ahok, saudara, yang dituduhkan sebagai menista agama, Irene Handono itu adalah saksi pelapor. Saksi pelapor, dan dia membuat beberapa klaim yang dicatat di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Karena kuasa hukum daripada Pak Ahok itu merasa curiga dengan klaim-klaimnya, maka mereka menelusuri sendiri atau menyelidiki sendiri sampai ke Bandung, latar belakang sekolah daripada Irene Handono, saudara. Dan ada 3 fakta penting yang saya rangkum daripada hasil penyelidikan daripada kuasa hukum daripada Pak Ahok, saudara, sebagaimana saya rangkum dari tribunnews.com. Ini berita tahun 2017 ya, hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Judul beritanya ini, saudara, diduga berbohong, latar belakang Irene Handono diselidiki hingga ke Bandung. Nah, 3 poin penting yang didapati oleh kuasa hukum daripada Pak Ahok itu adalah yang pertama, di dalam BAP Irene mengaku itu diploma 3. Jadi dia pendidikannya diploma 3 dan lulus tahun 1975. Ternyata, saudara, pada tahun 1975 di Indonesia ini belum ada program diploma. Program diploma itu ada pada sekitar tahun 1980. Jadi ini sebetulnya sesuatu hal yang tidak dapat dibenarkan ya. Ngaku lulus tahun 1975 sebagai diploma 3. Padahal tahun itu program diploma belum ada di Indonesia. Program diploma itu ada sekitar tahun 1980. Ini yang pertama. Fakta pertama yang mereka temukan. Fakta kedua yang mereka temukan, saudara, itu mereka menemui teman satu biara dengan Irene. Waktu Irene masih sekolah ya, sekolah persiapan untuk menjadi suster. Di sekolah ya, ada sekolah persiapan untuk menjadi suster kan. Persiapan calon imam, pastor, dan biarawati, begitu. Di situ teman-temannya berkata bahwa Irene ini hanya bertahan 6 bulan sekolahnya. Setelah itu keluar. Jadi cuma 6 bulan, saudara. Ya, sudah 6 bulan. Nanti kita lihat, saudara, syarat-syarat untuk menjadi seorang biarawati atau suster itu bagaimana, saudara. Apakah boleh orang yang sekolah cuma 6 bulan, lalu klaim sebagai biarawati? Nanti kita lihat. Ya, ini fakta kedua ya. Cuma 6 bulan. Jadi diploma 3 dari mana ya? Cuma 6 bulan. Lalu kemudian, saudara, yang ketiga, Irene itu mengaku masuk kuliah tahun 1972. Nah, mengapa mengaku demikian? Ini untuk menyesuaikan klaimnya bahwa dia D3. Jadi kalau lulusnya tahun 1975, maka masuknya berarti tahun 1972. Pas 3 tahun. Ya, seperti itu. Tetapi, ya ini menurut penyelidikan daripada kuasa hukum Pak Ahok, teman-teman daripada Irene Handono itu mengatakan bahwa Irene masuk sekolah, ya, persiapan calon suster, itu pada tahun 1974. Bukan 1972. Nah, ini termasuk tipu, saudara ya. Hanya untuk cocokkan bahwa dia cocokkan dengan klaimnya bahwa dia adalah diploma 3,
maka dia ngaku masuk tahun 1972. Padahal menurut teman-teman sekolahnya, dia masuk itu tahun 1974. Jadi kalau dia ngaku lulus tahun 75, itu sebetulnya dia dikeluarkan ya. Nanti kita lihat saudara, dikeluarkan. Dia hanya 6 bulan di sana saudara. Bahkan 1 tahun saja tidak sampai ya. Nah, berkenaan dengan klaim-klaimnya di luar sana bahwa dia adalah mantan biarawati ya, mantan suster saudara, apakah menjadi seorang suster itu segampang ya klaim-klaim daripada Irena Handono yang menurut teman-temannya hanya sekolah 6 bulan ya. Saudara-saudara, dari satu sumber yang saya kutip ya, dari satu sumber yang saya kutip, bahwa menjadi seorang suster itu harus melewati tahap-tahap yang sulit, yang rumit, tidak gampang, dan itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Ini sumber yang saya kutip saudara, itu adalah fcjsisters.org ya. fcjsisters.org. FCJ ini saudara semacam menjadi ordo tersendiri kan di dalam gereja Katolik saudara. Apakah seorang biarawan atau biarawati atau suster itu saudara, mereka akan mengikuti pelatihan, persiapan, sekolah dan lain sebagainya itu sesuai dengan tradisi daripada ordonya ya. Ordonya sendiri-sendiri seperti itu. Seperti misalnya Irena Handono, dia mengaku dari Santa Ursulin begitu ya, menurut pengakuannya saudara. Jadi ada masing-masing aturan-aturannya yang mungkin antara satu ordo dan yang lainnya itu ada relatif ada sedikit beda-beda begitu. Tetapi jelas bahwa tingkat kesulitannya itu sama ya. Tidak ada yang gampang untuk menjadi biarawan atau menjadi suster ya. Apalagi menjadi imam atau pastor itu tidak ada yang gampang saudara ya. Melewati tahap yang sangat sulit. Saudara, sebelum lanjut, pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi menurut sumber fcjsisters.org ini saudara, untuk menjadi seorang suster, maka harus melewati tahap persiapan yang disebut sebagai formasio. Dan formasio ini saudara, itu ada 3 step ya, 3 langkah yang harus dilewati. Pertama, itu yang disebut sebagai postulansi. Yang kedua, yang disebut sebagai novisiat. Yang ketiga, itu kaul sementara. Setelah kaul sementara nanti diuji bertahun-tahun, baru masuk kaul kekal atau kaul yang tetap ya. Masa postulansi itu saudara, itu sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Bayangkan, masa postulansi itu sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Dikatakan sumber ini saudara, postulansi adalah tahap pengembangan hidup rohani dengan sasaran utama pada pengembangan kepribadian. Postulansi merupakan masa penegasan apakah seorang calon sungguh-sungguh berkeinginan untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya sebagai novis. Ya, jadi postulansi. Setelah itu masuk ke dalam tahap novisiat. Novisiat ini membutuhkan waktu 2 tahun sampai 2,5 tahun ya. Ini menurut versinya FCJ ya. Jadi sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun ya, tahap novisiat. Dikatakan di sini pada tahap ini seorang calon dibantu untuk pertama mengolah dan memupuk relasi dengan Yesus melalui doa dan spiritualitas. Yang kedua, memperdalam pemahaman tentang kongregasi dengan mempelajari konstitusi dan sejarah FCJ, serta tinggal dalam komunitas FCJ. Yang ketiga, mengembangkan semangat misionaris melalui berbagai pengalaman kerasulan. Jadi digodok di sana, dibentuk ya, tidak gampang. Lalu kemudian juga saudara, setelah lewat ya tahap novisiat ini saudara, maka masuk ke dalam tahap kaul sementara. Kaul sementara ini saudara itu berkisar antara 6 tahun sampai 9 tahun. Setelah lewat itu baru kaul kekal ya. Di dalam sumber lain yang saya baca saudara, pada tahap kaul sementara ini setiap tahun
ya mereka ini akan melamar ya, dan harus diterima untuk memperpanjang pelayanan mereka sebagai suster begitu, dalam konteks kaul sementara. Jadi harus melamar setiap tahun, saudara. Dan kaul sementara ini berlangsung sekitar 6-9 tahun ya. Lama sekali, saudara. Kalau tidak sabar ya keluar, saudara ya. Susah ya. Lalu setelah lewat 6-9 tahun, baru masuk kaul kekal ya. Kaul tetap ya. Sudah menjadi biarawati atau suster yang tetap ya, seperti itu, saudara. Jadi membaca ya atau menyimak daripada syarat-syarat atau tahapan-tahapan ini, maka saya lihat ini tidak gampang untuk menjadi suster ya, tidak gampang untuk menjadi biarawati. Nah, bagaimana dengan klien Irena Handono yang pergi kemana-mana mengaku mantan biarawati, ya, mantan biarawati, mantan suster, padahal cuma sekolah 6 bulan, ya. Bagaimana? Apakah dia mantan biarawati? Tidak. Lebih tepat disebut sebagai calon biarawati yang drop out, ya, di drop out, ya, dikeluarkan karena cuma sekolah, dia hanya sekolah 6 bulan, saudara, dan setelah itu dikeluarkan. Dan menurut satu sumber yang saya baca, dia dikeluarkan oleh karena mengidap berbagai penyakit, dan salah satu penyakitnya adalah asma. Ini sumber yang saya dapat dari bergelora.com ya, bergelora.com. Dia mempunyai berbagai penyakit, salah satunya asma. Maka orang kalau sakit tentu harus diistimewakan ya, misalnya makannya, pakaiannya, misalnya tempat tidurnya nggak boleh berdebu dan lain sebagainya, mungkin spraynya spray khusus seperti itu, tidak boleh yang berbulu dan lain sebagainya. Nah, perlakuan-perlakuan istimewa semacam ini tidak boleh ada di dalam biara. Tidak boleh ya. Tidak boleh, apalagi ini sekolah baru persiapan untuk jadi suster. Tidak boleh. Maka karena pertimbangan sakitnya ini, Irena Handono kemudian di drop out, dikeluarkan. Jadi orang yang sekolahnya cuma 6 bulan, kemudian di drop out, kemudian pergi ke sana kemari, ngaku-ngaku itu sebagai biarawati. Nah, inilah yang disebut sebagai tipu-tipu. Sama seperti saya ya, sama seperti saya, kalau misalnya saya sebetulnya cuma hanya orang yang pernah ikut persiapan untuk masuk sekolah teologi. Perhatikan, hanya ikut persiapan untuk masuk sekolah teologi, tetapi tidak melanjut untuk masuk sekolah teologi, lalu kemudian pergi keluar, lalu klaim, saya pendeta, ngawur sekali. Untuk menjadi pendeta tidak gampang ya. Anda harus tahap persiapan. Pelayanan dulu di gereja. Setelah itu dapat rekomendasi dari gereja, masuk sekolah teologi. Di dalam sekolah teologi, Anda harus kuliah sekitar 5 tahun. 4 tahun itu teori, 1 tahun praktek lapangan, full. Jadi 5 tahun. Saya 5 tahun kuliah, baru dapat sarjana teologi. Ya. Setelah itu tidak langsung jadi pendeta. Siapa bilang langsung jadi pendeta? Paling-paling dipanggil sebagai penginjil ya, tapi istilah ini sebetulnya salah kaprah, saya tidak mau bahas di sini ya. Dipanggil penginjil atau guru injil ya, atau dipanggil hamba Tuhan lah begitu. Tidak pendeta. Setelah pelayanan bertahun-tahun, ada jemaat yang mau minta untuk menggembalakan ya jemaat tersebut, maka dia baru diuji dulu. Setelah lulus, baru ditabiskan menjadi pendeta. Tidak gampang. Jadi kalau cuma hanya sekolah persiapan, bukan sekolah ya, hanya ikut persiapan pendeta, bahkan tidak masuk sekolah teologi, lalu setelah itu klaim, saya pendeta, inilah kepalsuan. Dan ini yang terjadi pada Irena Handono ini, Baik, salam Tuhan, itu videonya. Dan dari apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan di video tadi, kita boleh mendengarkan bahwa rupanya Irena Handono ini ya, yang mengaku lulusan diplomatik, rupanya tahun kelulusannya itu ya belum ada diplomatik waktu itu. Jadi ini sesuatu hal yang aneh dalam Tuhan. Dan kedua, ya, diceritakan di video tadi bahwa ketika kuasa hukum daripada Bapak Ahok ya mencari informasi tentang latar belakang sekolah daripada Irena Handono dari teman-temannya
waktu mereka belajar atau mempersiapkan diri menjadi biarawati. Rupanya Irene Handono ini hanya belajar 6 bulan saja lalu keluar dari sekolah tersebut. Nah, saudara dalam Tuhan pun semakin nyata bahwa Irene Handono ini tidak lulus sekolah, dan pantas saja kalau Irene Handono selama ini mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan. Rupanya beliau tidak mengerti Alkitab, tidak paham Alkitab, ya, tidak paham sejarah tentang Yesus Kristus, tidak tahu atau tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Karena selama ini Irene Handono sering berkoar-koar mengatakan bahwa Yesus itu dilantik menjadi Tuhan, diangkat menjadi Tuhan, ya. Padahal itu sangat tidak tepat, ya. Yesus tidak dilantik menjadi Tuhan karena dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi manusia, menyelamatkan umat pilihannya dari belenggu dosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Irene Handono benar-benar tidak mengerti konsep ini, sehingga dengan ngawurnya dia sering mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan untuk komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.